Pada sesi yang lalu kita telah membahas bagaimanakah alur transmisi data atau pengiriman data dari alat-alat input menuju ke memori utama hingga ke CPU dan ke kartu grafis atau ke monitor, serta pengiriman data bagaimana kalau data tersebut disimpan di alat penyimpan atau sampai dicetak di printer. Saya ulang sedikit saja. Data-data yang berasal dari 3 atau 4 port, yaitu yang berasal dari port PS2, port paralel, port serial, atau dari yang ini konektor FDD, itu akan disalurkan langsung ke CO atau IO controller. Kemudian dikirim ke node bridge, selanjutnya ke short bridge, dan disimpan di memori utama atau yang orang umum menyebutnya RAM. Selain dari port-port tadi, misalnya dari USB, LAN, audio, dan lain-lainnya tidak melalui I/O atau CO controller, namun langsung dikirim ke short bridge, kemudian ke node bridge, selanjutnya disimpan di memori utama. Data yang sudah ada di memori utama yang akan diproses atau diolah atau dihitung, itu akan dikirim kembali dari memori utama menuju ke node bridge, kemudian ke CPU. Disinilah diproses atau diolah. Hasilnya dikembalikan ke node bridge dan simpan ke memori utama. Data-data yang akan ditampilkan ke monitor akan dikirim dari memori utama, kemudian menuju ke node bridge, selanjutnya ke kartu grafis. Ini adalah kartu grafisnya yang kemarin kami contohkan, ditancapkan di konektornya ini, dikirim ke sini, kemudian disalurkan ke monitor. Ini adalah port untuk monitor. Kalau dia mau disimpan di media simpan, data yang ada di memori utama yang akan disimpan dikirim ke node bridge, kemudian ke short bridge, kemudian ke media penyimpanan. Apabila media penyimpanannya adalah hard disk, dikirim ke konektor hard disk ini konektor SATA dan ini ATA. Kalau mau disimpan di flash disk itu pakai USB, maka akan dikirim ke port USB. Begitu seterusnya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, nah ini gambar bagannya tadi ya yang lebih enak dilihat di sini. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana chip not bridge ini, yaitu yang ini nih, bisa mengarahkan data yang berasal dari short bridge ini ke memori utama. Mengapa dia tidak langsung ke CPU atau langsung ke kartu grafis? Mengapa harus ke sini? Begitu juga data dari memori utama yang akan diolah ke CPU, mengapa dia disalurkan ke node bridge kemudian ke CPU, kok ke tidak yang lainnya? Nah, ini disebabkan karena pada chip node bridge ini ada memory controller. Jadi pengendali memori, controller memori, itu ada di dalam chip not bridge ini. Di dalamnya ada itu. Jadi memory controller itu sebuah rangkaian yang dia bertugas, rangkaian elektronik. Jadi sirkuit elektronik yang ada di dalam sini. Dia ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan data-data yang masuk ke dalam memori utama ini atau yang keluar dari memori utama. Itu dikendalikan oleh memory controller yang sudah ada di dalam node bridge. Memory controller tersebut disatukan, diintegrasikan. Jadi integrasi itu penyatuan ya. Jadi diintegrasikan, disatukan ke dalam node bridge. Nah, memory controller yang sudah disatukan di dalam node bridge ini dikenal dengan nama Integrated Memory Controller yang disingkat IMC. Ini sudah saya tuliskan, IMC, Integrated Memory Controller. Jadi memory controllernya sendiri itu ada di dalam node bridge. Itulah sebabnya perusahaan Intel menyebut node bridge ini dengan nama MCH, Memory Controller Hub.
Jadi dia tidak menyebutnya dengan nama not bridge lagi, tapi dia menyebutnya dengan nama MCH. Memory Controller Hub, artinya penghubung dan pengendali memori. Nah, pada sisi lain, ada sebuah teknologi yang menggabungkan pengolah grafis, yaitu yang ada pada kartu grafis ini, pengolah grafisnya ini yang dikenal dengan GPU. Ini diambil chipnya ini dan digabungkan atau disatukan, diintegrasikan ke chip not bridge ini. Dengan demikian di dalam not bridge ini tidak hanya ada memory controller, di dalamnya itu ada graphic controller juga. Nah, graphic controller, jadi tadi ya kalau ini disebut GPU. Ketika ini sudah diintegrasikan ke not bridge, maka GPU yang terintegrasi dalamnya itu disebut graphic controller. Karena graphic controller ini sudah diintegrasikan di dalamnya itu, maka dia disebut integrated graphic controller. Ini saya tuliskan di sini ya. Integrated nih. Graphic controller. Nah, dia disingkat IGC. Nah, karena di dalamnya ini ada graphic controller dan di sisi lain ada memory controller, maka Intel menyebut not bridge ini dengan nama GMCH, Graphic and Memory Controller Hub. Jadi di sini ada dua macam not bridge. Menurut Intel menyebutnya berbeda. Jadi ada yang MCH, ini ada yang GMCH. Kalau MCH, maka pada not bridge-nya ini hanya berisi memory controller. Tentu dengan komponen-komponen atau controller yang lain ya tentunya ya. Nah, jika di dalamnya ini ada graphic controller, maka dia menyebutnya GMCH. Ketika graphic controller tadi dimasukkan ke dalam not bridge, maka portnya, jadi grafiknya ini diintegrasikan, kemudian portnya ini dimasukkan atau dipasangkan pada motherboardnya. Sebagai satu contoh ya, ini adalah contoh dari motherboard yang MCH, ininya MCH, sehingga dia harus pakai grafik dari luar yang dipasangkan di sini, agar dia bisa disambungkan ke monitor. Tapi kalau GMCH itu langsung portnya ini yang ke monitor, itu langsung dimasukkan ke motherboardnya. Contohnya adalah ini. Nah, di sini, ini ada, ditaruh di sini. Dan ini adalah GMCH, karena grafiknya sudah di dalam. Sedangkan yang ini tadi adalah MCH. Dia perlu kartu grafis ini. Makanya di baliknya ini tidak ada port yang menuju ke monitor, nggak ada. Hati-hati keliru dengan serial. Ini bukan ke monitor, ini port serial. Ya, jadi saya gambarkan seperti ini. Nah, ini kan beda. Kalau ini serial, ini adalah yang ke monitor. Nah, ini ada dua sistem ya, yaitu MCH dan GMCH. Sejak Intel menyebut ini GMCH atau MCH, maka short bridge-nya ini disebut dengan nama ICH. Ini, Input Output Controller Hub. Jadi kalau menyebut ini MCH, maka ini adalah ICH. Kalau menyebut ini GMCH, ini juga disebut ICH. Intel menyebutnya dengan kata itu. Tidak menggunakan lagi kata not bridge dan short bridge. Sedangkan istilah not bridge dan short bridge ini banyak dipakai misalnya untuk perusahaan yang lain seperti AMD ya. Nah, itu dia masih memakai nama not bridge dan short bridge. Kemudian perlu diketahui pula bahwa ini ada jalur-jalur yang menghubungkan antar komponen seperti ini dari short bridge menuju not bridge. Lah ini ada jalurnya nih. Ingat ya di sini ya, jalurnya ini tidak satu kabel loh, aslinya banyak kabel tuh, kumpulan kabel.
Ini saya gambarkan untuk satu kabel aja agar mudah dilihat. Soal itu nanti akan kita bahas belakangan. Ya. Nah, jalur-jalur ini yang dikenal dengan nama bus. Ini ya. Bus itu artinya jalur. Ini nih. Bus. Nah, setiap bus ini memiliki nama-nama sendiri. Misalnya, jalur yang menghubungkan atau bus yang menghubungkan not bridge dengan CPU atau MCH dan GMCH ke CPU itu dikenal dengan nama FSB. Ini untuk basis Intel ya yang menggunakan prosesor Intel. Sebutannya kayak begini. Nah, sedangkan yang menghubungkan MCH dan GMCH atau not bit ini dengan memori utama disebut bus memory atau memory bus. Sedangkan yang menghubungkan MCH atau GMCH ini atau not bit ini dengan grafis, dengan slot grafisnya itu dikenal dengan nama bus grafis. Nah, nanti bus grafis itu macam-macam. Ada yang PCIe, ada yang AGP, ya, ada yang PCI kayak begitu. Kalau dia menggunakan PCI Express, maka disebut bus PCI Express. Bila dia menggunakan slot AGP disebut bus AGP. Tapi secara umum semuanya itu disebut bus grafis. Nah, ini adalah sekilas bahasan mengenai mekanisme aliran data pada sistem chipset konvensional yang dibilang kuno itu. Sekali lagi sistem ini digunakan pada komputer-komputer Intel yang berbasis pada prosesor Pentium dual core, Core 2 Duo, Core 2 kuat, Core 2 Extreme, atau yang sebelumnya seperti Pentium D, Pentium 4 dan sebagainya masih menggunakan ini. Dan kenyataannya komputer yang masih berbasis pada sistem chipset konvensional di Indonesia itu masih banyak dipakai ya. Di sekolah-sekolah, di instansi, bahkan di rumah-rumahan masih ada yang memakai itu. Itu sebabnya perlu kita pelajari juga ya, agar apabila Anda menjumpai komputer semacam ini sudah tidak asing lagi. Anda bisa mengelolanya dengan baik, atau kalau ada kerusakan Anda bisa menanganinya dengan cara yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem chipset yang lebih modern lagi, yang digunakan untuk Core i7 versi awal, yaitu sistem chipset yang menggunakan IOH. Tapi tidak kita bahas sekarang, kita bahas pada sesi berikutnya.